Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk melakukan analisis dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Langsung ke soal praktik akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, di sini sudah disediakan soalnya sudah lengkap mulai dari tugasnya apa saja dan seterusnya sampai dengan dokumen transaksinya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah dihadapkan pada soal praktik seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kita harus memahami apa saja tugasnya, kemudian informasi umumnya perusahaannya bagaimana, apa saja, dan yang sangat penting adalah bagaimana kebijakan akuntansi dari perusahaan jasa tersebut. Nah, kebijakan akuntansi di sini menjadi kunci bagaimana kita akan menganalisis dokumen transaksinya. Jadi kita harus benar-benar memahami kebijakan akuntansinya ini. Nah, untuk materi kebijakan akuntansi sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Langsung kita menganalisis dokumen transaksi. Nah, yang berikutnya di sini juga sudah disediakan daftar akunnya. Jadi ketika kita melakukan analisis nanti kita gunakan nama akun yang sudah disediakan oleh perusahaan. Kita gunakan istilah-istilah ini ya, mulai dari cash in bank sampai dengan basis service charge ini. Nah, kita gunakan istilah yang sudah disediakan oleh perusahaan ini, tidak boleh membuat sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini juga sudah ada neraca saldo awalnya, ada daftar customer supplier, saldo piutang, dan saldo utangnya. Nah, untuk daftar saldo itu nanti digunakan sebagai saldo awal ketika melakukan proses posting. Nah, langsung kita menuju dokumen transaksinya. Ya, langsung ke dokumen transaksi yang pertama ya. Nah, dokumen transaksi yang pertama di sini ada bukti pengeluaran kas. Nah, kita pahami, kita perhatikan keterangannya. Di sini dibayar kepada karyawan Salon Indah Bandung. Kemudian jumlahnya 7.500.000 dan keterangannya ini digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2019. Nah, karena di sini bukti pengeluaran kas, nah, kita biasakan untuk menganalisis mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Karena di sini bukti pengeluaran kas, pasti kasnya itu berkurang ya. Di sini menggunakan cek, berarti nah, kita perhatikan di daftar akunnya ada 2 kas ya. Di sini ada 2 kas. Di sini ada cash in bank dan ada petty cash. Nah, kalau bukti pengeluaran kas di sini, nah kalau menggunakan cek berarti adalah kas di bank. Nah, kalau kas kecil itu yang untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, nah buktinya itu menggunakan voucher kas kecil seperti ini. Nah, kita lanjutkan yang pertama dulu ya. Nah, kita lanjutkan tadi untuk bukti pengeluaran kas, berarti pasti kasnya itu berkurang. Kas di bank berkurang itu berarti di sebelah kredit.
kita buat di sini. Berarti cash in banknya di sebelah kredit. Nah, di sini sejumlah 7.500.000. Nah, kemudian keterangannya digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, karena digunakan untuk membayar gaji, berarti beban gajinya bertambah. Beban gaji bertambah di sebelah debit, akunnya adalah wage and salaries expense. 7.500.000 rupiah. Seperti ini ya. Tinggal kita catat di General Journal pada format yang sudah disediakan. Kemudian dokumen transaksi yang kedua. Ya, dokumennya adalah voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini adalah dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pengeluaran kas kecil. Nah, di sini jumlah yang dikeluarkan sebesar 750.000. Keterangannya digunakan untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, yang perlu kita ingat bahwa metode pencatatan kas kecil yang digunakan sesuai kebijakan akuntansi adalah sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Ya, bisa kita lihat di kebijakannya di sini. Ya, untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil, sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap atau fluktuasi. Nah, kalau sistem pencatatan yang digunakan adalah dana tidak tetap atau fluktuasi, berarti setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dicatat. Ya, langsung dicatat. Jadi langsung kita buat jurnalnya. Beda dengan metode atau sistem dana tetap, ketika ada pengeluaran kas kecil itu tidak langsung dicatat, tetapi nanti dicatatnya ketika pengisian kembali. Nah, karena kita menggunakan dana kas kecil langsung dicatat, berarti langsung kita buat jurnalnya. Nah, karena pengeluaran kas kecil, pasti kas kecilnya berkurang di sebelah kredit ya. Akunnya petty cash. Berkurang di kredit sebesar 750.000. Nah, keterangannya digunakan untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Ya, untuk keperluan iklan berarti beban iklannya bertambah di sebelah debit. Akunnya advertising expense sebesar 750.000. Ya, advertising expense di debit dan kreditnya petty cash. Tinggal kita catat di General Journal. Selanjutnya dokumen transaksi yang ketiga. Dokumennya bukti penerimaan kas. Keterangannya dari pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November 2019. Nah, di sini karena bukti transaksinya atau dokumen transaksinya adalah bukti penerimaan kas, kita langsung analisis dari yang paling mudah. Nah, berarti kasnya bertambah. Nah, kas bertambah itu berarti di sebelah debit ya. Kasnya adalah kas di bank ya, karena di sini juga digunakan cek.
berarti cash in banknya bertambah sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit. Kemudian keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti kita menerima pelunasan piutang dari customer. Ya, dari di sini customernya adalah dari Nyonya Ria. Jumlahnya sebesar 2 juta rupiah. Kita bisa cek juga di daftar saldo piutang di informasi awal. Ya, di sini Nyonya Ria. Kita punya piutang dari Nyonya Ria sebesar 2 juta rupiah. Ya, berarti sudah lunas ya, sudah dibayar semuanya. Tinggal kita catat piutang usaha karena sudah dibayar, berarti piutangnya berkurang di sebelah kredit. Account receivable berkurang sebesar 2 juta. Ya, kasnya bertambah dan piutang usahanya berkurang karena sudah dibayar masing-masing sebesar 2 juta. Tinggal kita catat di General Journal. Kemudian dokumen transaksi yang keempat. Ya, di sini ada voucher kas kecil, ya berarti bukti pengeluaran kas kecil sebesar 700.000 rupiah kita gunakan untuk rekening listrik bulan November dan rekening telepon. Berarti kita gunakan untuk membayar listrik dan membayar telepon. Nah, langsung kita catat karena pengeluaran kas kecil berarti kas kecilnya berkurang di sebelah kredit, ya. Petty cash di kredit sebesar 700.000. Kemudian keterangannya digunakan untuk membayar listrik dan telepon. Masing-masing 400.000 dan 300.000, jadi totalnya 700.000. Nah, karena akunnya itu antara beban listrik dan beban telepon itu dijadikan satu menjadi utilities expense, berarti langsung kita catat totalnya. Utilities expense-nya bertambah di sebelah debit sebesar 700.000. Utilities expense-nya di debit dan di kredit petty cash masing-masing 700.000. Tinggal dicatat di General Journal. Selanjutnya dokumen transaksi yang kelima. Di sini ada faktur. Ada faktur. Faktur itu adalah dokumen transaksi untuk transaksi yang secara kredit. Ya, faktur ini dibuat oleh penjual. Ya. Karena di sini kita perusahaan jasa berarti menjual jasa. Nah, dibuat oleh penjual berarti kita perhatikan di sini fakturnya ini dibuat oleh Salon Indah, oleh kita sendiri. Nah, berarti di sini kita sudah menjual jasa secara kredit. Nah, kita menjual jasa kepada Nyonya Rinda. Jumlahnya sebesar 8 juta. Keterangannya untuk biaya jasa rias pengantin. Nah, langsung kita catat ya transaksinya. Nah, karena di sini itu
kita sudah melakukan jasa rias pengantin, berarti kita memperoleh pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu bertambah di sebelah kredit. Ya, akunnya fixed income bertambah di kredit sebesar 8 juta. Nah, karena dokumen transaksinya ini faktur, berarti secara kredit. Karena secara kredit berarti kita belum menerima kas, jadi kita masih punya piutang. Piutangnya bertambah di sebelah debit. Akun receivable bertambah di debit sebesar 8 juta. Tinggal dicatat di General Journal. Selanjutnya dokumen transaksi yang ke-6. Ya, ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya untuk pelunasan faktur tertanggal 23 November 2019. Nah, karena di sini dokumennya adalah bukti pengeluaran kas, berarti pasti kasnya itu berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Cash in bank di kredit sebesar 3.500.000. Nah, kemudian digunakan untuk pelunasan faktur kepada PT Paragon sebesar 3.500.000. Berarti karena kita sudah melunasi faktur atau melunasi utang, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di sebelah debit. Ya, account payable berkurang di sebelah debit sebesar 3.500.000. Tinggal dicatat di General Journal. Selanjutnya dokumen transaksi yang ke-7. Ada voucher kas kecil, berarti pengeluaran kas kecil sebesar 250.000 digunakan untuk pembelian perlengkapan. Nah, karena ada voucher kas kecil, berarti kas kecilnya berkurang. Kas kecil berkurang di sebelah kredit. Petty cash di kredit sebesar 250.000. Kemudian di sini keterangannya untuk pembelian perlengkapan. Karena kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah di sebelah debit. Supplies bertambah sebesar 250.000. Ya, seperti ini. Tinggal kita catat di General Journal. Kemudian dokumen transaksi yang ke-8 ada bukti pengeluaran kas sebesar 1.500.000 digunakan untuk pelunasan faktur ya, kepada PT Martina. Ya, karena bukti pengeluaran kas, pasti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Cash in bank di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian keterangannya digunakan untuk pelunasan faktur kepada PT Martina. Berarti karena
utangnya sudah kita lunasi, berarti utangnya berkurang di sebelah debit. Account payable sebesar 1.500.000. Ya, tinggal dicatat di general journal. Selanjutnya dokumen transaksi ke-9. Ya, di sini ada faktur, berarti transaksinya secara kredit. Nah, karena faktur itu dibuat oleh penjual, kita lihat siapa yang membuat di kopnya. Nah, di sini fakturnya ini dibuat oleh PT Mitra Jaya, berarti yang melakukan penjualan adalah PT Mitra Jaya kepada Salon Indah. Nah, karena di sini kita sebagai Salon Indah, berarti Salon Indah ini telah melakukan transaksi pembelian secara kredit. Nah, melakukan pembelian secara kredit sebesar 7.500.000. Nah, deskripsinya ini kita membeli apa? Membeli kursi krimbat dan steamer. Berarti kita di sini membeli peralatan secara kredit. Nah, langsung kita catat. Kita melakukan transaksi pembelian peralatan. Berarti peralatannya bertambah di sebelah debit. Ya. Equipment at cost bertambah di debit sebesar 7.500.000. Nah, kemudian karena secara kredit berarti kita punya utang. Utangnya bertambah di sebelah kredit. Account payable 7.500.000. Ya, equipment at cost-nya di debit dan account payable-nya di kredit sebesar 7.500.000. Tinggal dicatat di general journal. Kemudian ya, dokumen transaksi yang ke-10 ada bukti penerimaan kas sejumlah 8 juta untuk pelunasan faktur. Ya, karena bukti penerimaan kas berarti pasti kasnya bertambah ya, cash in bank. Cash in bank-nya bertambah di sebelah debit sebesar 8 juta. Kemudian keterangannya untuk pelunasan faktur. Nah, dari Nyonya Rinda, berarti kita menerima pelunasan piutang dari Nyonya Rinda. Karena piutangnya sudah dilunasi, berarti piutangnya berkurang di sebelah kredit. Account receivable di kredit sebesar 8 juta. Ya, tinggal dicatat di general journal. Selanjutnya dokumen transaksi ke-11 ada nota kontan. Kalau ada nota kontan berarti digunakan untuk transaksi penjualan secara tunai. Nah, atau kalau di perusahaan jasa berarti pendapatan secara tunai. Di sini jumlahnya sebesar 6 juta rupiah. Keterangannya pendapatan usaha salon. Nah, karena kita memperoleh pendapatan secara tunai, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah
ada di sebelah debit. Cash in bank sebesar 6 juta rupiah. Kemudian karena pendapatan usaha salonnya ini bertambah, kita memperoleh pendapatan usaha salon, berarti pendapatan usahanya bertambah di sebelah kredit. Fixed income dikredit sebesar 6 juta. Tinggal dicatat di General Journal. Kemudian dokumen transaksi yang ke-12. Ya, ke-12 ini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya untuk pelunasan faktur. Ya, berarti karena bukti penerimaan kas, kita memperoleh kas, berarti kasnya bertambah di sebelah debit. Cash in bank sebesar 3.800.000. Kemudian keterangannya pelunasan faktur dari Nyonya Rinda. Berarti Nyonya Rinda sudah melunasi piutang, piutangnya berkurang di sebelah kredit. Account receivable dikredit sebesar 3.800.000. Tinggal dicatat di General Journal. Kemudian dokumen transaksi ke-13 ada voucher kas kecil, berarti pengeluaran dana kas kecil sejumlah 1 juta rupiah, keterangannya untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Ya, karena kas kecilnya dikeluarkan, berarti kas kecilnya berkurang di sebelah kredit petty cash sebesar 1 juta rupiah. Nah, karena di sini keterangannya untuk keperluan pribadi, berarti ada yang namanya prive atau drawing. Ya. Privenya berarti bertambah di sebelah debit. Ya, pengambilan pribadi atau di sini akunnya Indah Drawing. Bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah. Ya, tinggal dicatat di General Journal. Kemudian dokumen transaksi ke-14 ada faktur. Ya, ada faktur berarti transaksinya pasti secara kredit sejumlah 4.500.000. Keterangannya paket beauty class 45 orang siswa. Nah, fakturnya ini dibuat oleh Salon Indah, berarti Salon Indah itu sudah menjual jasa. Ini paket beauty class 45 orang siswa SMK Pasundan. Berarti kita sudah menjual jasa, berarti memperoleh pendapatan usahanya bertambah di sebelah kredit. Fixed income dikredit sebesar 4.500.000. Nah, karena di sini dokumen transaksinya faktur secara kredit, berarti piutang usahanya bertambah. Kita punya piutang usaha dari SMK Pasundan. Piutang usaha bertambah di debit. Account receivable di debit sebesar
4.500.000. Ya, tinggal dicatat di General Journal. Selanjutnya dokumen transaksi ke-15. Ada bukti penerimaan kas sebesar 2.500.000. Keterangannya, piutang sebesar 5 juta rupiah yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2019 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Ya, jadi sebelumnya ini berarti Nyonya Dewi itu punya piutang ke Salon Indah, atau kita punya piutang dari Nyonya Dewi. Nah, kemudian karena sesuatu hal Nyonya Dewi dinyatakan tidak bisa membayar, akhirnya piutangnya dihapus. Nah, tetapi kemudian Nyonya Dewi ini datang dan membayar 50% dari total piutangnya. Nah, untuk penghapusan piutang sendiri itu ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung atau metode cadangan. Nah, ciri-cirinya kalau metode tidak langsung atau metode cadangan itu menggunakan penyisihan atau cadangan kerugian piutang. Kita perhatikan di daftar akunnya. Di sini ada akun allowance of doubtful debt, ya, atau penyisihan atau cadangan kerugian piutang. Berarti di sini ketika ada penghapusan piutang berarti menggunakan metode tidak langsung atau metode cadangan. Nah, untuk yang metode langsung bisa dicari atau di searching dari sumber belajar yang lain ya. Kita bahas untuk yang dokumen transaksi 15 menggunakan metode tidak langsung atau cadangan. Nah, kita perhatikan dulu alur dari awalnya. Yang pertama, ketika kita memperoleh pendapatan kredit dari Nyonya Dewi, berarti kita mencatat piutangnya bertambah di sebelah debit. Kemudian karena kita memperoleh pendapatan, berarti pendapatannya bertambah juga di sebelah kredit. Itu ketika kita memperoleh pendapatan atau piutangnya bertambah. Nah, yang kedua, ketika penghapusan piutang, ketika Nyonya Dewi ini dinyatakan tidak mampu membayar, benar-benar tidak mampu membayar, akhirnya piutangnya dihapuskan. Karena Salon Indah ini punya dana cadangan kerugian piutang, berarti ketika piutangnya dihapus, berarti piutangnya berkurang di sebelah kredit, ya, sebesar 5 juta. Kemudian di sisi lain karena piutangnya dihapus ini diambilkan dari dana cadangan kerugian piutang. Berarti cadangan kerugian piutangnya juga berkurang di sebelah debit. Ya. Cadangan ini akun kontra. Jadi walaupun harta tetapi ketika bertambah itu di kredit dan ketika berkurang ada di sebelah debit. Nah, di sini untuk menghapuskan piutang berarti dana cadangannya ini juga berkurang di debit, ya, mengurangi dana cadangan sebesar 5 juta rupiah. Itu ketika dihapus. Nah, kemudian ketika setelah dihapus ternyata customer atau pelanggannya itu mampu membayar. Nah, seperti di dokumen transaksi ke-15 ini, ternyata Nyonya Dewi di sini mampu membayar 50% dari total piutangnya. Berarti Nyonya Dewi ini datang langsung membayar, tidak menginformasikan terlebih dahulu.
Berarti karena langsung membayar, kita memperoleh kasnya bertambah. Cash in bank bertambah di sebelah debit sebesar 2.500.000 karena 50% dari 5 juta. Kemudian karena kita menerima kembali piutang yang telah dihapus, tapi sebelumnya sudah dihapus, piutangnya sudah dikredit, sudah 0. Nah, kita akan mengurangi dana cadangan. Ketika piutangnya bisa kita terima kembali, berarti dana cadangannya bertambah. Ya, akan menambah dana cadangan yang sebelumnya untuk menutup piutang yang telah dihapus. Cadangan kerugian piutangnya bertambah di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Ya, ini yang akan kita catat di General Journal yang ketiga ini. Ya, tinggal dicatat. Cash in bank sebesar 2.500.000 dan dikredit allowance of doubtful debt sebesar 2.500.000. Ya, tinggal dicatat di General Journal. Kemudian dokumen transaksi yang ke-16 ada voucher kas kecil atau pengeluaran kas kecil sebesar 800.000 untuk perbaikan atap toko yang rusak. Ya, ini sebagai beban operasi lain-lain atau other operating expense. Berarti kas kecilnya berkurang di sebelah kredit, petty cash di kredit sebesar 800.000. Kemudian keterangannya untuk perbaikan atap toko atau dimasukkan sebagai other operating expense. Berarti other operating expense-nya bertambah di debit. Sebesar 800.000. Tinggal dicatat di General Journal. Selanjutnya dokumen transaksi ke-17 ada faktur. Faktur berarti transaksinya secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual. Nah, di sini yang membuat adalah PT Martina. Berarti PT Martina di sini sudah melakukan transaksi penjualan kepada Salon Indah. Berarti karena kita sebagai Salon Indah telah melakukan transaksi pembelian secara kredit sebesar 1.300.000. Deskripsinya di sini kita membeli pewarna rambut dan shampoo. Karena pewarna rambut dan shampoo berarti termasuk ke perlengkapan. Salon Indah berarti telah melakukan transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Karena kita sudah melakukan pembelian perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah di debit. Ya, supplies bertambah di debit sebesar 1.300.000. Kemudian karena secara kredit berarti kita punya utang. Utangnya bertambah di kredit. Account payable sebesar 1.300.000. Ya, supplies di debit dan account payable-nya di kredit masing-masing sebesar 1.300.000. Kemudian yang terakhir di sini dokumen transaksi ke-18 ada bukti pengeluaran kas
sebesar 5.200.000 digunakan untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang dari Bank Permata ditambah dengan bunga. Ya, karena di sini bukti pengeluaran kas, pasti kasnya berkurang di sebelah kredit. Ya, cash in bank di kredit sebesar 5.200.000. Ya, 5.200.000 kemudian digunakan untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah dengan bunga. Pinjamannya di sini sebesar 5 juta, bunganya sebesar 200.000. Nah, karena utangnya dibayar ya, kita membayar angsuran, berarti utangnya berkurang di sebelah debit. Akunnya Bank Permata Loan atau utang Bank Permata jangka panjang. Bank Permata Loan-nya berarti di sini berkurang sebesar 5 juta. Nah, di sini ditambah dengan bunga, berarti beban bunganya juga bertambah di sebelah debit atau interest expense. Ya, interest expense bertambah sebesar 200.000 di sebelah debit. Ya, seperti ini, tinggal kita catat di general journal. Nah, demikian cara melakukan analisis dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Mudah kan? Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.